Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat minggu latai. Salam sujud karen lempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus arus arus. Yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kota Waringin Timur, Bapak Kamarudin Makalepu Shut MM. Yang kami hormati Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Bapak Gus Burhan Utomo SEME, yang kami hormati PLT Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, Bapak Haryanur Eskom MAP, yang kami hormati narasumber Bapak Oskandaria ST, serta Bapak Ibu Peserta Resosialisasi Aplikasi E-Layanan Cuti tanggal 22 Oktober 2024 yang kami banggakan. Untuk acara selanjutnya, laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan kepada Bapak Bagus Burhan Utomo SEM dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabe selamat minggu nalatai, salam sujud kerana merempang. Adil Katarino, baca rumi kasurga, basengat kajubata. Arus, Harus, arus, arus. harus. Yang saya hormati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kota Waringin Timur, Bapak Kamarudin Makalepu Shut MM. Yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan Kasubag Kepegawaian dan seluruh peserta sosialisasi. Saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rezeki nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, serta atas kehendaknya lah pada hari ini kita dapat mengikuti resosialisasi aplikasi layanan melalui media Zoom meeting ini dalam keadaan sehat dan alhamdulillah penuh semangat pagi ini. Dalam kesempatan ini saya ingin melaporkan uh, beberapa hal. Pertama, dasar penyelenggaraan ini adalah dokumen pelaksanaan anggaran BKPSDM tahun anggaran 2024. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada hari ini dari jam 9 sampai dengan selesai melalui media Zoom meeting. Adapun peserta sosialisasi aplikasi ini diikuti oleh 50 SKPD yang berasal dari seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Adapun narasumber atau materi di sini adalah tim teknis, yaitu Bapak Oskandaria ST, yaitu penata komputer ahli muda BKPSDM. Saya pikir tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Harapan saya semua Kasubag Kepegawaian dapat mengikuti acara ini sehingga tidak ada ibaratnya persentase untuk penggunaan layanan semakin meningkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak eh, Kepala BKPSDM untuk berkenan memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini. Apabila dalam pelaksanaannya saya laku Ketua Panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bagus. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala BKPSDM yang sekaligus akan membuka acara kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Kamarudin Makalepu SHMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian yang kami hormati, Kepala Bidang Pengembangan, Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan BKPSDM, Bapak Ibu, Kepala Subbagian atau yang mewakili seluruh peserta yang berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia pagi ini. Pertama-tama, mari kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pagi ini kita bisa berhadir
di tempat masing-masing kita bertemu melalui Zoom. Semoga kegiatan kita hari ini senantiasa mendapat keberkahan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ibu sekalian, kegiatan kita pagi ini adalah lanjutan atau menginformasikan kembali terkait dengan layanan yang beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan sudah kita laksanakan atau kita gunakan fasilitas ini hingga hari ini. Dalam perjalanannya kami dari BKPSDM terus-menerus mengevaluasi bagaimana jalannya atau pemanfaatan alat ini atau aplikasi ini bisa memberikan layanan sebagaimana yang kita harapkan. Di dalam perkembangannya ada beberapa hal mungkin yang perlu penyempurnaan atau peningkatan sehingga dari tim kami berusaha menyesuaikan kembali karena namanya sistem yang kita bangun perlu terus-menerus dievaluasi untuk meningkatkan keandalannya sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana yang kita semua harapkan. Pada kesempatan yang baik ini akan dijelaskan kembali dan mungkin beberapa hal yang perlu diketahui kembali terkait dengan bagaimana penggunaan aplikasi e-layanan, khususnya cuti ini. Pada saatnya nanti tim kami dari Pranata Komputer BKPSDM akan menyampaikan secara teknis, memandu Bapak Ibu sekalian bagaimana mengajukan atau menggunakan aplikasi ini. Kami berharap aplikasi ini bisa memberikan sesuatu atau layanan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan semakin memudahkan Bapak Ibu sekalian para pengelola kepegawaian untuk memfasilitasi teman-teman kita khususnya yang memerlukan layanan cuti sehingga sebagaimana yang kita harapkan awalnya bahwa layanan cuti ini nantinya juga akan terintegrasi dengan e-presensi yang atau aplikasi yang menghitung kehadiran dan seterusnya dan nantinya juga menjadi dasar perhitungan TPP sehingga tidak perlu lagi diinput yang sebelum-sebelumnya blanko cutinya atau surat cutinya itu diupload. Nah, kali ini kita berharap dengan aplikasi ini maka tanggal di mana Bapak Ibu cuti sudah bisa terbaca, terrekap di presensi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu dengan kegiatan ini kami berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, silakan nanti mengkonfirmasi, bertanya kalau ada hal-hal yang perlu masih ditanyakan. Jadi terkait dengan aplikasinya nanti ada tim kami dari Pranata Komputer, kemudian terkait dengan regulasinya, nah itu ada tim kami juga dari bidang kinerja yang akan menyampaikan karena aplikasi ini alat, kemudian ketentuan regulasinya tetap berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan tentang cuti. Sehingga seyogyanya alat ini membantu kita di dalam menerapkan tadi layanan cuti sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, mungkin itu yang beberapa hal kenapa kegiatan kita kembali laksanakan hari ini. Sehingga dari kami semata-mata ingin terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas layanan yang diberikan BKPSDM kepada Bapak Ibu sekalian. Silahkan dimanfaatkan dan pada saatnya nanti juga kalau ada hal-hal yang selama ini sudah dilaksanakan, ada hal yang perlu mungkin masukan dan seterusnya dikonfirmasi bagaimana dan seterusnya, di kesempatan ini silahkan. Jadi nanti insya Allah teman-teman kami siap berdiskusi, semuanya tujuannya supaya kualitas layanan cuti ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami berharap
bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk mendapatkan informasi pencerahan dan seterusnya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakannya dari tempat masing-masing ketika memfasilitasi kawan-kawan kita di OPD masing-masing. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas nama kita semua, kegiatan resosialisasi aplikasi layanan cuti pada pagi hari ini kita mulai atau dibuka secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga ini membawa kebaikan, membawa keberkahan, manfaat bagi kita semua. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kamarudin Mangkalaipu Ekut MF atas sambutan juga ruang membuka acara kegiatan pada hari ini. Untuk acara berikutnya kita akan lanjutkan. Sebelum kita masuk kepada aplikasi e-layana, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit mengenai nama tata cara pemberian cuti. Bentar Bu Rati, mohon izin saya tinggalkan ruang Zoom ya. Siap, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Izin menyampaikan sedikit terkait tata cara pemberian cuti, karena ini nantinya akan menjadi panduan Bapak Ibu dalam mengisi pengajuan cuti pada aplikasi e-layanan. Nah, mungkin terkait tata cara pemberian cuti ini saya tidak akan menjelaskan secara detail, karena sebetulnya ini sudah ada dalam surat edaran Bupati. Kemudian ini juga sudah ada ketentuannya. Nanti mungkin saya akan share materinya saja. Jadi saya akan menyampaikan hal-hal yang penting saja. Untuk sesi diskusi kita akan buka di akhir ya Bapak Ibu. Jadi setelah penjelasan mengenai tata cara dan aplikasi layanan. Baik Bapak Ibu, untuk sampai saat ini untuk jenis cuti masih berbeda antara PNS dan P3K. Namun harapan kami dengan adanya undang-undang ASN yang baru, eh, mungkin bisa lebih memberikan ruang terhadap jenis cuti bagi P3K. Jadi untuk cuti P3K itu tidak ya untuk cuti besar, cuti alasan penting, atau cuti di luar tanggungan negara. Untuk cuti tahunan, saya rasa Bapak Ibu sudah cukup memahami. Jadi saya lanjut saja. Nah, untuk cuti besar, ini mungkin yang saya garis bawahi Bapak Ibu atau pegawai yang ingin mengajukan umroh Bapak Ibu. Apabila yang bersangkutan masih memiliki hak sisa cuti tahunan yang cukup, kami sarankan untuk menggunakan sisa cuti tahunan saja. Mengapa? Karena cuti besar ini peruntukan bagi pegawai yang bekerja paling singkat 5 tahun terus menerus. Lamanya 3 bulan. Kalau misalnya diambil hanya 2 minggu atau kurang, nah sisanya itu tidak bisa diambil lagi atau tidak bisa diakumulasikan. Yang bersangkutan baru berhak kembali itu setelah 5 tahun kemudian, Bapak Ibu. Sehingga menjadi kesulitan kasus yang selama ini ada ketika beliau jadi ketika pegawai yang bersangkutan mengajukan cuti umroh, kemudian dalam waktu kurang dari 5 tahun yang bersangkutan ingin haji, nah itu nanti akan kesulitan tuh, karena untuk cuti haji yang bisa cover sebanyak itu hanya untuk cuti besar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kami sarankan ketika ingin mengambil cuti umroh, jika yang bersangkutan masih memiliki sisa cuti tahunan cukup, maka gunakanlah cuti tahunan saja. Tidak perlu gunakan cuti besar.
Kemudian untuk cuti sakit, eh, ini kurang lebih sama, namun yang saya garis bawahi adalah ada pengajuan di aplikasi e-layanan, di mana cutinya kurang dari 14 hari, namun diajukan menggunakan jenis cuti lebih dari 14 hari. Nah, nanti mungkin di aplikasi e-layanan, Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada pegawai di unit kerja masing-masing untuk bisa berhati-hati di dalam memilih jenis cuti. Karena kalau namanya cutinya nanti lebih dari 14 hari, prosesnya akan sampai ke BKPSDM. Saya next aja ya, cuti melahirkan tidak ada masalah. Cuti melahirkan hanya untuk ibu-ibu ya, mohon maaf Bapak tidak berhak atas cuti melahirkan. Kemudian cuti karena alasan penting. Nah, ini juga yang tidak kalah penting. Cuti alasan penting di sini bukan penting menurut kita ya Bapak Ibu. Kita santai aja ya diskusi. Jadi kalau dirasa misalnya bulan depan nih akan ada konser MDX AK di Karaya, penting banget nih buat Bapak Ibu. Bukan seperti itu yang kita maksud penting ya. Anak saya mau wisuda, penting banget buat saya. Betul, penting banget. Tapi tidak menurut ketentuan. Nah, yang penting menurut ketentuan dan bisa diakui dalam jenis cuti alasan penting, itu adalah ketika ibu, bapak, istri, atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit kelas atau meninggal dunia. Adik kakak di sini maksudnya adalah adik kakak kandung ya. Jadi kalau misalnya adik ketemu gede atau kakak sepupu 7, 8, 9 kali, itu tidak termasuk dalam sini ya. Atau salah seorang dari anggota keluarganya meninggal dunia dan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-haknya. Seperti itu. Kemudian melangsungkan perkawinan. Ini perkawinan, langsung perkawinan pertama. Kemudian sakit keras dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan atau PNS laki-laki yang istrinya melahirkan atau PNS yang mengalami musibah kebakaran dan bencana alam. Ini bisa juga digunakan untuk PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan atau berbahaya. Nah, lamanya ini adalah 1 bulan. Perhitungannya hari kalender, Ibu ya. Jadi bukan hari kerja. Untuk hari kerja efektif, untuk PNS itu perhitungan untuk jenis cuti tahunan. Setelah cuti tahunan, itu perhitungannya adalah hari kalender. Saya lanjut. Cuti bersama, harusnya tidak ada masalah ya. Ya Allah di tahun depan nambah kita punya cuti bersama ya. Alhamdulillah. Kemudian cuti di luar tanggungan negara, sampai sejauh ini belum ada pengajuan yang masuk di kami, namun sudah ada beberapa yang bertanya. Ini bisa digunakan Bapak Ibu nanti pengajuannya ke BKN. Ini untuk alasan pribadi yang mendesak, seperti mengikuti atau mendampingi suami atau istri tugas negara atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri. Kemudian mendampingi suami istri bekerja di dalam atau di luar negeri. Bisa juga untuk menjalani program untuk mendapat keturunan yang mungkin lebih dari 3 bulan, karena kalau promil kurang dari 3 bulan bisa menggunakan cuti besar. Kemudian mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, kemudian mendampingi suami istri yang memerlukan perawatan khusus, atau mertua atau orang tua yang sakit atau ujur. Untuk cuti di luar tanggungan negara ini, Bapak Ibu akan diberhentikan dari banyak, sehingga tidak menerima hak-haknya. Saya lanjut di penjelasan cuti mengenai 3K. Nah, ini sering terjadi adalah P3K yang memiliki masa kerja, namun sebagai tenaga kontrak sudah puluhan tahun atau mungkin belasan tahun, kemudian diangkat sebagai P3K. Bagaimana tuh hak cuti tahunannya? Ini saya pun sudah berkoordinasi dengan BKN. Jadi, perhitungan masa kerja 1 tahun secara terus-menerus ini dihitung dari TMT P3K-nya Bapak Ibu ya. Jadi bukan daripada yang bersangkutan pada saat masih menjadi tenaga kontrak. Jadi pada saat TMT 3K-nya saat itu dihitung masa kerja 1 tahun. Yang bersangkutan baru berhak menggunakan hak ciptaannya ketika sudah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun sejak TMT P3K. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk ketentuan lainnya ini sama seperti
eh, tahunan yang ada pada teman-teman PNS. Nah, apabila 3K kurang dari 1 tahun, apakah berhak cuti tahunan? Berhak apabila ibu, bapak, istri, suami, anak, dan atau mertua sakit keras, dibuktikan surat keterangan rawat inap, atau meninggal dunia. Salah seorang anggota dari yang disampaikan tersebut meninggal dunia, dan sesuai ketentuannya P3K bertan harus mengurus hak-haknya atau melangsungkan perkawinan pertama. Jadi untuk yang ada di cuti alasan pentingnya S ya, mungkin ini diakomodir di cuti hunanya P3K. Namun ini hanya diberikan untuk paling lama 6 hari kerja, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, untuk cuti sakit ada perbedaan di antara di PNS dan P3K. Kalau PNS berhak atas cuti sakit lamanya 1 tahun, bisa diperpanjang 6 bulan, total 1,5 tahun. Nah, kalau di P3K, ini berlaku hari kerja efektif. Jadi, perhitungan hari kerja diberikan 1 kali dalam 1 tahun masa perjanjian kerjanya. Lamanya adalah 1 bulan atau 30 hari kerja. Nah, ini juga bisa diperpanjang untuk paling lama 1 bulan. Kalau untuk P3K yang mengalami keguguran kandungan ini sama, mungkin sama seperti PS, lamanya 1,5 bulan. Cuti melahirkan sama dengan PNS, P3K berhak atas 3 bulan. Untuk cuti bersama tidak ada perbedaan. Nah, ini ketentuan lain-lainnya adalah PNS yang sedang menggunakan hak cuti tahunan, cuti atau cuti alasan penting, dan cuti bersama, serta P3K yang sedang menjalani cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil kerja ya Bapak Ibu, apabila kepentingan dinas mendesak dan jangka waktu yang belum dijalankan tetap menjadi haknya. PNS yang menggunakan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti alasan penting, serta cuti bersama, tetap P3K yang menjalani tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil bekerja bila ada kepentingan dinas mendesak. Haknya akan tetap menjadi hak PNS tersebut. Saya lanjut kepada pejabat yang berwenang menyetujui cuti. Untuk sekretaris daerah, ini untuk seluruh cuti untuk JPT atau kepala perangkat daerah. Ini pejabat yang berwenang menyetujui cuti adalah sekretaris daerah. Kemudian untuk kepala BKSDM, ini untuk cuti sakit lebih dari 14 hari ya Ibu. Jadi kalau kurang dari 14 hari, Bapak Ibu silakan silakan menyampaikan kepada pegawai untuk bisa konfirmasi kepada Kasubag Pegawai. Kemudian besar dan cuti yang dilaksanakan di luar negeri. Maksudnya seperti apa? Bisa jadi yang bersangkutan mengajukan cuti umroh menggunakan jenis cuti tahunan. Jadi silakan menggunakan jenis cuti tahunan, namun Anda memilih cuti yang dilaksanakan di luar negeri, sehingga nanti untuk pejabat yang benangnya adalah Kepala BKPSDM. Sementara untuk Kepala PD, berwenang untuk menyetujui cuti tahunan, cuti sakit yang tidak lebih dari 14 hari, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting. Jadi keempat jenis cuti tidak perlu masuk ke BKPSDM atau konfirmasi ke BKPSDM. Nah, mungkin terakhir ini akan dilanjutkan oleh Pak Oskan mengenai aplikasi layanan cuti. Jadi aplikasi layanan cuti ini bukan untuk mempersulit ya Bapak Ibu ya. Justru ini mempermudah di mana Bapak Ibu Kasubag Kepegawaian tidak perlu lagi mengakomodir berkas satu persatu formulir cuti. Jadi ini bisa dilakukan oleh masing-masing pegawai yang ada di unit kerja masing-masing untuk mengakses, dan Bapak Ibu hanya tinggal untuk verifikasi cuti, maaf. Dan di aplikasi yang pembaruan yang baru ini, nanti akan ada di situ sisa cuti ya, saldo cuti. Jadi Bapak Ibu bisa menginput kartu kendali cuti yang mungkin hari ini masih sangat manual, sekarang sudah bisa diupdate melalui sistem. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Oskan. Sekian mungkin penjelasan dari saya untuk sesi pertanyaan.
Nanti kita akan buka di akhir sesi ya. Saya akan lanjut dulu ke Pak Oskan. Mengutip yang disampaikan oleh Renat Ali, salah satu pebisnis Indonesia, hal pertama yang dilakukan saat hendak mendorong perubahan adalah mengubah cara berpikir dan cara berperilaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi untuk pengajuan dan pemberian cuti versi 2. Kalau yang kemarin itu yang sudah Bapak Ibu pakai adalah versi 1. Memang kami rasa agak banyak sekali permasalahan di situ dan kami coba atasi di versi 2 ini. Production link itu pertama adalah https impact.watimkap.id dari garis miring layanan. Ini adalah link yang Bapak Ibu pakai sekarang, tetapi aplikasinya nanti baru bisa diakses per 1 November 2024 ya. Nah, kalau saya kalau Ibu buka sekarang di link yang ada itu di production itu nanti akan ada 2 link yaitu pengajuan cuti. Ini yang cuti V1 ya, versi 1. Ini masih bisa dipakai sampai dengan akhir bulan Oktober. Dan ini pengajuan untuk versi 2-nya jadi baru kami buka di 1 November 2024 ya. Jadi mohon nanti diinformasikan kepada rekan-rekan Ibu di PD masing-masing untuk pengajuannya versi 1 agar bisa diproses untuk pengajuan sampai dengan bulan Oktober ya, agar bisa diproses sebelum 1 November 2024. Karena nanti saat link ini mati, maka pengajuan yang Ibu-Ibu ajukan menggunakan versi 1 tidak akan bisa diproses di versi 2. Nah, yang untuk demo ini, nanti link ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk sosialisasi di PD masing-masing ya, yaitu https bkpsdm.kotimkap.id terus miring dev terus miring layanan PDN. Ini mungkin saya saya masukkan ke chat aja ya linknya. Silakan kalau bisa, kalau mau mencoba username dan passwordnya sama dengan username dan password yang ada di link production. Oke, selanjutnya alur permintaan dan pemberian cuti. Perbedaan paling mendasar dari versi 1 dan versi 2 adalah kalau di versi 1 pengajuan dari pegawai ini masuk ke atasan langsung dulu, kemudian baru masuk ke pengelola kepegawaian. Kalau itu merupakan cuti teknis, maka akan masuk ke tim teknis dan baru terakhir adalah ke pejabat yang berwenang memberikan cuti. Sedangkan pada versi 2, kita menyesuaikan dengan alur yang ada di sini ya, di surat cuti ini, bahwa di sini catatan cuti yang diisi oleh kepegawaian ini adalah sebelum adanya pertimbangan dari atasan langsung. Nah, di sini alurnya kami ubah. Jadi dari pegawai ASN, nanti ke pengelola kepegawaian akan mengisikan sisa cuti dan keterangan lainnya. Ya. Yang mana pada versi 1 itu tidak mungkin ya, karena kepegawaian kita di versi 1 itu nggak bisa ngapa-ngapain, dia bisa forward aja. Setelah selesai dari pegawaian, masuk ke atasan langsung, dan atasan langsung pun akan memberikan pertimbangan. Kita bisa lihat contohnya, ada pertimbangan di sini. Ya. Lanjut, setelah pertimbangan dari atasan langsung, masuk ke tim teknis kalau itu merupakan cuti teknis, atau kalau bukan cuti teknis, maka akan langsung ke pejabat yang berwenang memberikan cuti. Ya, dan sampai sini prosesnya selesai, disetujuin. Nah, ini pun juga berbeda di PYB pun nanti akan ada catatan-catatan nanti yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi. Terus perbedaan selanjutnya adalah keluaran pada V2 ini
tidak mesti disetujuin. Bisa aja ada perubahan, ditangguhkan, dan tidak disetujuin. Perbedaannya di mana nanti di sini kita lihat dari QR code-nya untuk membedakannya. Jadi kalau disetujui, ditangguhkan sama dirubah itu warnanya oranye. Dan terakhir ini yang ditolak nanti warnanya merah, merah tua ya. Contohnya seperti ini, ada penolakan. Ya, lebih jelasnya saya demokan aja. Silakan Bapak Ibu yang mau sambil mencoba. Tadi linknya sudah saya kasihkan di chat ya. Linknya tadi di sini. Nanti untuk sosialisasi di PD, silakan gunakan link ini. Sedangkan link produksinya nanti baru bisa dipakai di 1 November 2024. Ini contohnya saya akan pengajuan cuti P2. Cara mengajukan cutinya adalah dengan menekan tombol ajukan cuti. Di sini di sebelah kanan adalah ada tombol pencairan cuti yang pernah Bapak Ibu ajukan pada bulan dan tahun yang ada di atasnya. Oke, di sini masih kosong karena belum pernah diajukan. Saya akan ajukan cuti. Nah, di sini ada perbedaan dari tampilan sebelumnya, yaitu di sini kita harus memilih jenis cuti dulu. Nah, kalau jenisnya cuti tahunan, Bapak Ibu perhatikan. Cuti tahunan, di sini ada pertanyaan tambahan, apakah Anda bekerja dalam sistem shift atau cuti bersama tidak diambil pada hari H? Ini digunakan untuk pegawai yang bekerja dengan sistem shift ya, seperti SUD maupun pemadam kebakaran ataupun Satpol PP dan lainnya ya, yang ada pokoknya bekerja dalam sistem shift. Jadi kalau saya kebetulan saya tidak menggunakan sistem shift, jadi saya pilihannya adalah tidak. Apakah cuti dilaksanakan di luar negeri? Oke, ini tadi sudah dibahas sama Mbak Ratih ya. Jadi kalau di sini saya pilih ke luar negeri, maka otomatis dia akan masuk ke tim teknis. Persetujuannya sudah bukan lagi di kepala PD, tetapi di kepala BKPSDM. Karena saya di sini tingkatannya adalah pelaksana, bukan. Jadi masuknya ke kepala BKPSDM. Oke, ini kalau cuti tahunan. Bagaimana kalau cuti teknis? Kita perhatikan di sini. Kalau cuti tahunan, eh, yang dipilih adalah hari kerja ya Bapak Ibu. Tolong diperhatikan hari kerja. Jadi Bapak Ibu bisa memilih misalnya saya cutinya dari tanggal ini Sunday, Monday. Kebetulan ini eh, dari settingan browsernya ini bahasa Inggris ya. Jadi makanya ini ada Sunday, Monday, Monday adalah Senin ya. Jadi saya misalnya dari tanggal 1, tanggal 2. Nah, Bapak Ibu tolong jangan memilih yang bukan hari kerjanya, hari libur yang dipilih ya kalau untuk cuti tahunan. Untuk hari kerja. Nah, keterangan lebih lanjut bisa Ibu klik di sini. Jadi tanggal sudah terpilih itu tanggalnya berapa aja? Tanggal 1 Oktober, 2 Oktober, dan 3 Oktober misalnya. Oh, misalnya mau dihapus, nah tinggal dipilih di sini. Misalnya tanggal 3-nya nggak jadi. Nah, maka Ibu cuma uh, memilih 2 hari kerja berarti. Oke, anggaplah ini 3 hari kerja. Oke, maka yang dipilih adalah tanggal 1, 2, dan 3. Ini kalau cuti tahunan. Sedangkan kalau ini bukan cuti tahunan, contohnya cuti sakit 1 sampai dengan 14 hari. Nah, maka yang muncul di sini adalah hari kalender. Bapak Ibu, bukan lagi hari kerja. Bapak Ibu cukup memasukkan kapan tanggal awal sakitnya sama tanggal akhir sakitnya. Ya, nanti sistem secara otomatis akan mengisi pada tentang tanggal tersebut, yaitu tanggal 1 sama dengan tanggal 4. Oke. Nah, pada kesempatan ini saya akan teskan untuk cuti tahunan dulu, tapi sekalian aja nih untuk demonya sekalian langsung sampai tim teknis ya. Maka ini cuti apakah cuti diambil di luar negeri saya pilih ya. Contohnya saya ambil cuti untuk umroh ya. Alasannya misalnya melaksanakan umroh wajib. Umroh wajib artinya umroh yang pertama kali ya.
Oke, alamatnya saya isikan dengan saya nggak tahu tempat di sana, maka kasihkan aja nama negaranya ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tolong dilihat eh, alamatnya ini di mana, karena kami ada temuan di sistem itu dia cuti tahunan, tetapi dia pelaksanaannya misalnya seperti di Thailand atau di Singapura, dia ternyata dia liburan ke sana. Nah, ini kalau untuk cuti maka dia harus sampai ke tim teknis ini. Ini ada nomor telepon, saya nomor telepon saya, atasan langsungnya. Oke. Ini karena atasan langsung saya ada di dalam perangkat daerah saya sendiri, maka saya pilihnya dalam PD. Ini contoh kalau atasan langsungnya ada di luar PD, contohnya ada PLT tapi dari perangkat daerah lain, contoh seperti dari Kecamatan Parenggian ya, Kecamatan Parenggian nih mungkin apa PLT-nya dari PD lain, maka pilihnya adalah luar PD. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal ketikkan namanya aja dari luar PD. Misalnya saya dari Pak Alang misalnya. Nah, nanti ini adalah pilihan keluar PD. Nah, pada contoh ini saya gunakan dalam PD karena kebetulan ada di dalam PD sendiri. Ini varian ya. Upload file apakah wajib? Tergantung jenis cutinya. Kalau cuti tahunan, sebenarnya tidak membebani kecuali yang cuti-cuti teknis ya. Tetapi saran saya sebagai untuk penguat kita bisa isikan ini. Misalnya kalau ini contohnya adalah umroh ke Tanah Suci, maka di sini tentunya karena umroh ini bukan pekerjaan yang tiba-tiba sewaktu-waktu tidak direncanakan, maka mestinya sudah ada misalnya bukti pendaftaran, terus jadwal keberangkatannya mestinya sudah ada ya. Nah ini saya contohkan saya lampiran cutinya. Nah, contoh lampiran cuti. Kalau sudah semua, sudah terisi semua, maka bisa disimpan. Oke. Bapak Ibu bisa melihat kembali pengajuan yang Bapak Ibu ajukan sebelumnya di sini. Lihat pengajuan, oke, lampiran cutinya ada. Di sini nama, jabatan, jenis cuti, tempat pelaksanaan luar negeri, lamanya kapan, tanggal cuti kapan, alasannya apa, alamat di mana, nomor HP, atasan langsungnya siapa, PYB yang memberikan cuti. Nah, kebetulan ini PYB-nya kebetulan sama-sama adalah Kepala BKPSDM, maka diarahkan ke Pak Komarudin. Di sini ada tracking proses, yaitu proses pertama ini adalah pengajuan. Kapan itu diajukan? Nah, itu pada tanggal 22 Oktober 2024 jam sekarang. Alasannya ini, melaksanakan umroh wajib dengan cuti. Status terakhir adalah status dari cuti ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat juga di sini sama ya, pertimbangan kepegawaian. Jadi ini masih menunggu kapan? Saat ini masih masuknya statusnya pertimbangan kepegawaian. Di sini adalah rekapitulasi cuti yang telah diambil tahun 2024. Ini nanti yang akan diisikan oleh pengelola kepegawaian atau kasubag kepegawaian di masing-masing PD. Di sisa tahunannya juga ada di sini. Di sini keterangannya no data karena belum diisikan. Nah, Bapak Ibu bisa batalkan cuti kalau memang ini cutinya dibatal. Kalau memang ini tidak jadi dilaksanakan ya, tinggal diklik nanti ya misalnya ya, berarti batal. Ini pada contoh ini saya tidak membatalkan, tidak proses lebih lanjut. Ya, tutup. Oke, selanjutnya karena di sini pertimbangan kepegawaian sesuai alur yang saya sampaikan di depan, maka tugas dari pengelola kepegawaian PD ataupun kasubag kepegawaian PD nanti untuk proses. Jadi bisa dilihat ini bisa Bapak Ibu login ya dua kali dalam sehari, pagi, siang atau pagi sore ya prosesnya. Izin saya pinjam loginnya Mas Hatta dulu. Proses. Nah, ini kasubag kepegawaian di tempat kami adalah Mas Hatta. Di sini dia masuknya ke verifikasi kepegawaian cuti. Oke. Kalau verifikasi cuti yang ini, menu yang ini adalah verifikasi cuti dia sebagai atasan langsung. Kalau verifikasi pegawaian adalah dia verifikasi sebagai pengelola
kepegawaiannya. Saya pilih yang verifikasi kepegawaian. Kita cek. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu di sini ada cuti tahunan 3 hari waktu pengajuan. Sekarang tanggal cutinya tanggal 1 Oktober sampai sekarang. Pertimbangan statusnya ke pertimbangan kepegawaian. Bagi kasubag kepegawaian atau pembawa kepegawaian, tinggal pilih tombol ini ya. Ini ada pertimbangan kepegawaian. Jadi buat pertimbangan, nanti akan masuk ke tampilan yang mirip seperti tadi. Nah, coba perhatikan di sini ada rekapitulasi yang telah diambil tahun 2024. Nah, ini diambil dari database e-presensi ya sini. Jadi ini otomatis Bapak itu tidak bisa ngedit ini. Yang bisa Bapak Ibu edit adalah sisa cuti tahunannya. Berapa sih sisa cuti tahunan yang ada sekarang? Misalnya di tahun 2022 udah 0 ya. Tahun 2023 misalnya ada 2. Tahun 2024 misalnya masih lengkap 12. Oke, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan catatan pertimbangan. Siapa yang akan membacanya nanti? Yang akan membaca adalah PYB ya. Oke, misalnya seperti ini. Yang terhormat PYB MC, jatah cuti tahunan hari. Oke. Bapak Ibu tinggal simpan. Kalau sudah pas, Bapak Ibu tinggal simpan. Status otomatis akan beralih dari tadi verifikasi pegawaian akan masuk ke verifikasi atasan. Nah, kita prosesnya sekarang masuk ke verifikasi atasan. Minta izin Mas Rian, saya pakai loginnya. Oke. Ada satu permintaan yaitu dari tadi verifikasi atasan status terakhir Selasa 22 Oktober 2024. Oke, kita lihat pengajuannya. Oke. Alasan bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya. Terus nih catatan pengelola kepegawaian yang kurang halnya tadi nih. Yang terhormat Pak Ibu, jatah cuti tahunan pegawai ASN bersangkutan masih ada sisa 14 hari. Oke. Status penggunaan cuti. Nah, kalau di aplikasi versi 1 Bapak Ibu pengelola kepegawaian mungkin nggak akan menemukan ini ya. Tidak bisa ngapa-ngapain di sini nih. Oke. Di sini contohnya tidak disetujui ya. Oke. Contohnya tidak disetujui. Oke. Alasannya seperti ini. Nah, terhormat PYB MC sehubungan dengan misalnya nih sehubungan dengan kegiatan seleksi PASN 2024 diperlukan tenaga teknis pada kegiatan tersebut, maka pengajuan cuti tidak dapat kami setujui. Mohon keputusan lebih lanjut. Ini contoh ya. Oke. Jadi di sini di atasan langsung adalah pertimbangannya. Walaupun di sini tidak disetujui, ada kemungkinan nanti di PYB-nya masih bisa menyetujui. Simpan. Nah, karena tadi cuti tahunan, tapi dilaksanakan di dalam negeri, maka otomatis dia akan masuk ke verifikasi tim teknik 1, yaitu di bidang PKP, yaitu bidangnya Pak Bagus ya. Kita contoh. Izin Mbak Rati, saya pinjam loginnya lagi. Siap, silakan Pak.
Nah, di sini kalau di tim teknis mungkin nanti, tapi ini menu cuma di tim teknis ya Bapak Ibu ya. Saya cuma lihatkan prosesnya aja. Jadi verifikasi tim teknis 1 keterangannya, saya lihat pengajuan. Nah, di tim teknis 1 bisa melihat catatan pengelolaan kepegawaian. Pertimbangan atasan langsung itu tidak disetujui misalnya. Oke. Nah, nanti tim teknis 1 lah, level 1 lah nanti yang akan melakukan proses ini ya, pertimbangan kepada PYB, PYBMT-nya. Contoh misalnya, oh ternyata setujuin aja. Misalnya berhubung untuk kepentingan ibadah ibadah umroh wajib pertama kali dapat kami usulkan untuk disetujui. Mohon keputusan lebih lanjut. Misalnya ini. Nah, di sini di verifikasi ada tambahan nih. Kalau yang di atasan langsung cuma disetujui atau disetujui perubahan tangguhkan atau tidak disetujui. Tapi di sini ada, kalau di tim verifikasi teknis ada kirim sih kemana sih ini, kemana dilarikan ini. Jadi kalau di sini pilihannya tim teknis level atas, maka dia akan lari ke tim teknis level 2. Di sistem cuma menyediakan sampai level 3, yaitu kepala badan. Nah, di sini ada pilihan lagi adalah PYB memberikan cuti. Kalau dipilih ke tim teknis level atas, maka akan masuknya ke tim teknis level 2. Sedangkan kalau dipilih PYB, maka otomatis akan langsung ke pejabat yang berwenang memberikan cuti. Saya pilih tim teknis level atas dulu, yaitu ke Pak Kabid simpan data. Oke, karena di sini larinya sudah ke tim verifikasi teknis 2, maka tidak ada aksi yang diperlukan. Kita masuk ke verifikasi untuk tim teknis level 2. Izin Pak Bagus, saya pinjam loginnya. Nah, di sini ada verifikasi tim teknis level 2. Kita masuk pengajuan. Oke, kalau di sini di Pak Bagus nanti bisa baca ini. Jadi ada catatan pola kepegawaian, pertimbangan atasan langsung, bersama pertimbangan tim teknis level 1. Oke. Nah, ini terserah nanti pertimbangannya Pak Bagus seperti apa. Nah, saya di sini ilmu budayanya saya kasihkan bahwa ceritanya nih Pak Bagus ACC. Sepakat dengan tim teknis 1 on lebih lanjut. Oke. Nah, karena ini sudah sampai kebetulan PYB-nya adalah di BKPSDM sendiri, maka Pak Bagus nanti di sini memilihnya bukan tim teknis level atas, tetapi masuknya adalah ke PYB memberikan cuti. Kita simpan data. Keterangannya bisa dilihat ya. Jadi statusnya dari verifikasi tim teknis 2 tadi udah masuk ke verifikasi PYB. Kita masuk ke akunnya Pak Komarudin. Izin Pak Komar, saya pinjam. Pak Komar, karena statusnya sudah bukan verifikasi teknis lagi, maka masuknya adalah ke TTE berkas bukti verifikasi PYB. Dilihat pengajuannya. Di sini adalah pertimbangan yang telah diberikan dari kepegawaian, pertimbangan atasan langsung, tim teknis level 1, tim teknis level 2. Nah, tinggal keputusan dari Pak Komar apakah disetujui, perubahan, ditangguhkan, atau tidak disetujui. Oke. Yang berbeda nanti di sini adalah
Kalau di sini nanti dibilang TTE, sebenarnya kita di sini secara elektroniknya bukan menggunakan sertifikat. Sementara ini kami kunci dulu yang sertifikat dari BSRE-nya karena kami ketemu kemarin itu beberapa kali itu sering kebanyakan error itu. Jadi sementara kami tutup dulu untuk pas press-nya. Jadi ini langsung nanti akan keluar bentuk yang seperti ini ya. Oke, contohnya dari Pak Komar adalah disetujui misalnya. Maka pesannya catatan Pak Komar adalah langsung ke pemohon ya. Saudara Skenderia, eh, permohonan cuti dapat kami setujui, segera koordinasikan dengan atasan langsung terkait pelimpahan tugas tugas kegiatan harian utamanya. Oke, ini saya setujuin ya, Ipan. Kalau sudah muncul seperti ini, artinya sukses. Di PYB sudah tidak muncul lagi aksi yang diperlukan apa, aksinya selesai. Oke, kita kembali ke pemohon. Oke, di pemohon sudah ada keterangan selesai disetujui. Kapan selesainya nih? Tanggal 10 bulan 1 2025. Oke, lihat pengajuannya. Oke, lihat pengajuannya. Oh, ada prosesnya di sini. Pengajuannya ini tanggal sekian. Catatan kepegawaiannya diberikan tanggal sekian. Pertimbangan atas langsung tanggal sekian. Tim teknis tanggal sekian. Tim teknik juga sekian. Dan keputusan dari PYB sekian. Oke. Track recordnya bisa dibaca oleh masing-masing ya, oleh pegawai yang masing-masing. Oke, status terakhir usulan adalah selesai. Oke, dengan keputusannya adalah disetujui. Downloadnya di mana? Downloadnya di sini Bapak Ibu ya. Jadi ada tombol sini permohonan cuti. Nanti ini menyesuaikan. Kalau disetujui maka keterangannya juga disetujui. Kalau tidak disetujui maka tidak disetujui. Perubahan ataupun uh, satunya apa ini? Perubahan atau penangguhan ya. Nanti adanya di sini juga tulisnya. Tapi intinya tombolnya ada di sini. Kalau kita klik, ya, maka isian yang Bapak Ibu isikan tadi akan muncul juga di sini. Jadi dari atasan langsung apa pertimbangannya ada di sini. Nah, ini keputusan dari pejabat yang berwenang berikan cuti juga akan muncul di sini. Oke, beserta dengan centang-centangnya. Ini yang isian dari Kasubag Kepegawaian juga akan masuk ke sini. Oke, keterangannya masuk ke sini. Nah, terakhir di sini adalah tombol sinkron efisiensi. Pada intinya, kalau di sini keterangannya adalah selesai, disetujui, maka otomatis sebenarnya data ini akan masuk eh, ke aplikasi presensi ya, dan tombol ini akan muncul kalau di sini disetujui. Nah, kalau tidak disetujui, maka tombol ini nggak akan muncul. Kenapa di sini kami munculkan lagi? Jaga-jaga ini kalau seandainya pas proses kirim data itu ada gangguan teknis. Nah, maka ini Bapak Ibu bisa sinkronkan ulang ya di masing-masing pegawai yang bersangkutan. Nah, seterusnya selain di sini tadi, surat cutinya bisa Bapak Ibu download. Di kepegawaian pun nanti bisa memantau ya. Saya login ke Kasubag kepegawaiannya lagi.
Ya, di kepegawaian sudah ada keterangannya, prosesnya selesai. Tinggal unduh dokumen cuti kalau memang ini mau diarsipkan. Saran saya sih diunduh aja. Siapa tahu nanti ada kejadian apa di server ini adalah sebagai backup dari Bapak Ibu kepegawaian masing-masing. Oke, kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Skandaria untuk penyampaian materinya. Sebelum kita buka sesi diskusi Bapak Ibu, di Zoom kita juga sudah hadir PLT Kepala Bidang Pengadaan, Pembersihan dan Informasi yang juga merupakan koordinator dari layanan ini. Kami persilakan kepada Bapak Sahriano, Eskom MAP, jika ada yang ingin disampaikan, Bapak, kami persilakan. Terima kasih Bu Rati. Izin, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oh, ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedikit saja di sini. Nanti saya hanya menekankan nanti khusus terkait yang paling banyak kita laksanakan cuti itu nanti adalah cuti tahunan. Karena hampir semua kita punya hak cuti tahunan, kalau yang lain itu kondisional. Ada syarat-syarat tertentunya, harapan besar kami nantinya supaya ini bisa berjalan dengan efektif. Nanti peran kawan-kawan Bapak Ibu ke sebuah kepegawaian nanti khususnya itu bisa memasukkan data-data cuti yang sebelumnya. Kapan memasukkan nanti pada saat ada usulan cuti. Karena itu sangat sangat membantu khususnya bagi kita termasuk saya, karena saya pegawai juga nanti akan diverifikasi oleh Kesubag Kepegawaian. Nah, hak cuti kami itu supaya tidak hilang. Jadi memang itu yang poin pentingnya. Mudah-mudahan nanti bisa didata betul baik terkait cuti tahunan, karena cuti tahunan itu sejogjanya apabila tadi sudah dijelaskan Bu Ratih tadi, dia dapat diakumulasikan. Jadi mudahan itu tidak hilang maksudnya. Misalnya tahun ini hak cuti kita 12 hari, tahun kemarin yang bersangkutan betul tidak mengambil cuti, maka nanti bisa saja haknya itu akan bertambah setengahnya menjadi 18 hari dan seterusnya. Tetapi itu berkaitan nanti dari apa data yang Bapak Ibu masukkan dan sebaliknya. Jadi pemberian cuti juga harapan kami nanti karena kontrolnya ada di Bapak Ibu Kesubag Kepegawaian untuk yang versi 2. Nanti kami mohon aplikasi layanan cuti ini kita betul jadikan hanya alat bantu. Jadi yang paham betul nanti di Bapak Ibu, karena tadi sumbernya adalah di data, rule-nya memang di sistem mungkin nanti ada perhitungan dia, tetapi kembali lagi ke data validnya. Jadi jangan sampai nanti, karena tadi kita tidak inputkan dengan betul, nanti ada kawan kita yang cuti, hampir setiap bulan dia cuti aja. Bahkan nanti bisa melebihi dari hak cutinya, karena prinsipnya setelah kita jalankan aplikasi layanan e-cuti yang sebelumnya kita manual, kita bikin kartu bandar cutinya di masing-masing PD, nanti mudah-mudahan bisa tersimpan baik di database layanan cuti. Nah, harapan kami itu bisa, karena nanti mudah-mudahan nanti ini tidak dengan cuti tadi, sebagaimana disampaikan arahan Pak Kaban ini menjadi alat bantu kita supaya kita bisa mempermudah khususnya nanti kaitan terkait pengelolaan hari kerja dan jam kerja kita. Ada kaitan yang ujung-ujungnya juga mempercepat nanti proses rekon data kehadiran kita yang mana ini sangat berdampak terhadap pengajuan TPP di masing-masing PD. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti aplikasi layanan cuti versi 2 ini bisa membantu kita semua. Karena kita sama, saya juga pegawai, saya sangat kalau melihat tadi
sudah sangat banyak perbaikan, baik nanti dari sisi pengajuan dan juga dengan adanya tracking proses tadi. Jadi kita tidak bertanya, tidak sesat lagi, misalnya kita ngajukan salah pun pengajuannya, misalnya cuti tadi yang sempat disampaikan tadi Mbak Rati, cuti sakit 14 hari, kadang-kadang itu intinya mau ngajukan ke PD yang di versi 1, ternyata dia lari atau sebaliknya. Jadi kita nunggu cutinya tidak keluar-keluar karena salah pengajuan. Mudah-mudahan nanti dengan versi yang kedua, ini kita sudah melihat karena ada tracking statusnya, di mana prosesnya saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak, khususnya bagi Bapak Ibu semua dan di BKPSDM, baik melalui bidang PKP dan juga kawan-kawan di PBI. Dan juga saya berharap mudah-mudahan eh, dengan Pak, adanya Zoom ini kita bisa berkelanjutan. Jadi tidak saja terkait misalnya cuti, mungkin bisa terkait manajemen ASN, mengingat kita sama keterbatasan waktu, tempat dan jauh juga, mungkin bisa sarana Zoom ini bisa juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan layanan kepegawaian yang lainnya. Saya sangat berharap karena memang kemarin setelah kita ada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Aula BKPSD Aula Balai Diklat kemarin, salah satu yang disampaikan Bapak Ibu semua, karena kita kurangnya waktu kita untuk berdiskusi terkait untuk implementasi manajemen ASN khususnya di pemerintah Kabupaten. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke Mbak Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian atas masukannya. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya mau spill dulu ya. Kemarin janji saya ketika acara ini saya pimpin, nggak akan selalu ada hadiah ya. Memang hari ini kita persiapkan, tapi saya udah ide nih barusan nih, mau hadiahnya apa, kenapa. Ditunggu Bapak Ibu. Tapi kita buka dulu sesi diskusinya, bersiap-siap. Sudah ada dua pertanyaan, ini dua yang resep ini atas nama Bapak Muhammad Nur dari Bapak Rida. Persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin bertanya terkait aplikasi e-layanan ini yang versi 2. Dikarenakan di kami di versi 1 kemarin ada kendala yang dimana kepala badan itu posisi PLT Pak Alang terdetek di akun asisten. Jadi disarankan oleh Pak Holis saat itu BKPSDM untuk menggunakan akun Sekban, namun dikuatkan dengan penguploadan surat cuti yang manual sebagai bukti dukungnya. Apakah yang versi 2 ini sudah bisa digunakan dengan menggunakan akun PLT Kepala Badan? Apakah tidak terjadi crash lagi akunnya seperti itu? Itu aja yang ingin saya tanyakan. Makasih itu, Mbak Baik, Rati. terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kita tampung dulu ya Pak ya. Silakan dari Kecamatan Baru Ketapang, Ibu Lia. Terima kasih, Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah terkait cuti sakit. Ini pemahaman saya aja ya setelah dibaca. Kalau cuti sakit ini kan misalnya terakumulasi, walaupun nggak sampai 14 hari lah ya, 1 minggu. Nanti 2 bulan berikutnya malah 1 minggu, dia mungkin karena penyakitnya. Dan itu terakumulasi lebih dari 14 hari. Apa itu tidak masalah atau bagaimana? Karena kan ada yang info yang saya dengar, tapi itu memang bukan di kabupaten kita, kabupaten lain. Itu cuti sakit, dia itu memang orangnya sakit-sakitan. Uh, Dia itu kalau diakumulasi, walaupun tidak langsung 14 hari, akumulasi mungkin lebih dari 14 hari. Saat ingin, itu pun dia menggunakan surat dokter. Kebetulan itu masuk rumah sakit lagi dan surat dokter, dan itu cutinya dianggap tidak bisa. Nah ini
yang saya ingin mohon tanggapan saja seperti bagaimana itu. Yang kedua, terkait aplikasi versi 2 itu penomorannya kan tuh nggak ada tuh, kayak gitu. Apakah itu manual di kita atau bagaimana itu? Itu aja, Mbak Rati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lia. Masih belum ada yang respon lagi. Oh, kita lengkapkan 3 penanya ya, Pak Oscar ya. Silahkan dari Dinkes, Paris. Izin bertanya Bu, eh, dari Dinas Kesehatan, di kami kan ada banyak unit pelayanan Bu. Jadi pertanyaannya, untuk unit pelayanan yang cuti bersamanya ditambah dengan cuti tahunan, apakah nanti ditarikan cuti tahunannya terbaca lebih dari 12? Dan bagaimana pengajuan cutinya? Apakah tidak bermasalah? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haris. Bapak Ibu diusahakan pertanyaan lebih banyak ke Pak Oscar aja ya. Ini kayaknya pertanyaan lebih banyak untuk tata cara nih. Oke, yang pertama mungkin kita jawab dulu ya Pak Oscarnya. Dari Bapak Muhammad Nur Beperida, Pak Os, ini bertanya terkait yang di versi 1 kemarin untuk PLT masih kredit akun asisten sehingga masih menggunakan form manual. Silahkan Pak. Oke. Izin share screen lagi ya. Oke, menjawab tadi pertanyaan dari Mas Subhan. Jadi saat pengajuan cuti ini, makanya di sini pilihannya adalah atasan langsung sama pejabat berwenang memberikan cuti ini kami berikan 2 pilihan, yaitu pertama dalam PD. Ya, dalam PD ini artinya dia bisa memilih di dalam eh, perangkat daerahnya sendiri ya. Contoh kalau saya di BKPSDM, kalau di Mas Subhan berarti di Baperinda ya. Oke, misalnya di dalam PD ini saya pilih misalnya Mas Sahrian. Tiba-tiba misalnya eh, di BKPSDM ini ternyata di PLT-kan, misal dari luar. Nah, maka pilihannya adalah bukan dalam PD, tapi di luar PD. Misalnya ternyata di PLT-kan ke Pak Ramadan misalnya. Nah, sorry. Kita ganti aja ya, paling enak. Nah, misalnya ke Pak Sanggul misalnya. Tadi kasusnya kemarin di Baperinda memang kayak gitu di versi 1. Jadi kami sarankan kemarin itu sebenarnya pilih yang ada dulu, nanti kami dari sistem yang akan menggantinya seperti itu. Jadi kami sarankan kemarin pilih ke sekretaris dulu, nanti kalau sudah diuploadkan, nanti di kami yang akan mengganti itu di database karena memang tidak ada menunya untuk memilih itu kemarin di versi 1 ya. Di versi 2 ini sudah kami tambahkan, jadi seandainya PLT itu dari luar PD, maka eh, PYB-nya dari luar PD, maka Bapak Ibu bisa pilih yang pilihannya di luar PD ya, baru ketikkan namanya. Tolong diperhatikan nanti, karena di sini kalau ada yang namanya sama, perhatikan NIP-nya ya untuk memilih ya. Kalau enggak nanti lari ke yang lain. Saya cari tadi Pak Ramadan Shah misalnya tadi ternyata ada beberapa orang yang ikut banyak. Seterusnya pertanyaan dari Kecamatan Mentawa Baru Menta- Mentawa Baru Ketapang ya Mbak Lia ya. Oke. Kenapa tidak nomor? Karena saya mengacu ke Perka BKN. Saya lupa nomornya, nomor 27 apa ya? Saya lupa nomornya itu. Di situ memang tidak ada penomoran Bu ya. Karena di sini bentuknya eh, di sini permintaan dan pemberian cuti. Jadi yang bersangkutan ini yang mengajukan kepadanya kepala ya. Jadi di sini memang di format aslinya tidak ada penomoran ya. Makanya kami sesuaikan lagi dengan versi di Perka BKN-nya.
Selanjutnya pertanyaan dari Dinkes. Oke. Dari yang 12 hari ya, maka di sini ada pilihannya Pak. Jadi misalnya cuti tahunan ya dia. Apakah Anda bekerja dari sistem shift? Nah, mestinya dipilihkan ya. Nah, dipilih nih. Kalau memang bekerja dari sistem shift, dia tidak mengambil cuti bersama, tidak diambil pada hari H, otomatis mestinya cuti tahunannya ditambahkan dari cuti bersama itu ya, tahunannya. Nanti tugas Kasubag Kepegawaian lah nanti yang akan menghitung itu apakah orang ini bekerja dengan sistem shift atau enggak. Kalau sistem shift berarti dia harus menambahkan di cuti bersamanya gitu. Jadi bisa aja nanti lebih dari 12 hari. Sistem tidak mengunci sementara ini, tidak mengunci karena kami referensi itu tadi, referensi untuk sisa cutinya ini masih belum ada nih di sistem nih. Nah, mungkin nanti penyempurnaan lagi dari versi 2 nanti ke versi 3 baru ada referensi untuk sisa cuti dari 2 tahun sebelumnya ini baru masih kita untuk sisa cuti itu bisa kita isikan secara otomatis. Jadi otomatis bisa nanti memberikan kepada dari Kasubag Kepegawaian. Demikian, berarti. Baik, terima kasih, Paus. Semoga terjawab dari pertanyaan dari Bapak Muhammad Nur. Saya mungkin menjawab pertanyaan pertama dari Bu Lia, dari Mentor Ketapang terkait tata cara pemberian cuti ya Bu ya untuk cuti sakit. Jadi, mengapa diakumulasikan Bu? Karena sesuai ketentuan untuk PNS, kita berbicara PNS dulu ya, PNS itu diberikan hak cuti sakit selama 1 tahun, dan bisa diperpanjang 6 bulan dengan pemeriksaan khusus. Nah, itu diakumulasikan di sini karena jika sudah sampai 1 tahun, Bu, maka yang bersangkutan wajib dilakukan pemeriksaan di RSUD pemerintah. Kemudian nanti dari situ kita akan lihat hasilnya. Atau hasilnya nanti diperpanjang cutinya, maka kita akan perpanjang sampai dengan 6 bulan. Namun apabila dikatakan dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan ini sudah tidak bisa bekerja atau sudah tidak kelayakan untuk bekerja lagi, nah maka nanti akan masuk ke dalam pemberhentian karena kondisi kesehatan. Seperti itu ya Bu ya. Lalu bagaimana yang dikatakan akumulasi? Apakah kalau misalnya Januari dia cuti sakit 2 hari, kemudian Maret dia cuti sakit lagi 1 hari diakumulasi. Yang kita katakan akumulasi di sini ketika memiliki riwayat sakit yang sama, kemudian berkesinambungan sakitnya, Bu. Artinya, cuti sakitnya terus-menerus diajukan atau diberikan kepada yang bersangkutan. Misal yang bersangkutan sakitnya, ini case by case ya Bu ya, stroke misalnya di bulan Januari, kemudian sampai dengan bulan Maret belum juga sembuh, kemudian berlanjut. Nah, itu nanti di bulan Desember yang bersangkutan ketika ingin memperpanjang lagi cutinya, maka wajib dilakukan pemeriksaan khusus di RSUD Murjani. Seperti itu, Bu. Jadi kalau misalnya Januari sakit 2 hari, kemudian baru Juli lagi sakitnya, amit-amit ya itu nggak kita masukin ke dalam akumulasi. Kalaupun diakumulasi juga masih cukup. Nah, yang kita maksud di sini adalah untuk case sakit keras yang memerlukan waktu lebih dari 6 bulan atau 1 tahun biasanya. Seperti itu. Kemudian tadi menambahkan sedikit juga yang disampaikan tadi pertanyaan dari Pak Haris ya. Jadi apabila dia tidak menggunakan cuti bersama di hari berkenaan bagi yang memiliki hak cuti, dia bisa ditambahkan saldonya. Jadi bukan arti nanti ketika ambil cuti tahunan judulnya cuti bersama, enggak. Cuti bersama itu hanya bisa digunakan di tanggal hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Presiden. Namun ketika dia mengambil cuti bersama, maka saldo cuti tahunannya ditambah, Pak. Ketika dia tidak ambil cuti bersama 1 hari, maka cuti tahunannya akan bertambah saldonya di 1 hari. Nah, itulah nanti kita berarti apa ya, hari ini mungkin kita pengumpulan data melalui yang disampaikan oleh Pak Osi, bahwa ada inputan dari Kasubag Kepegawaian terhadap kartu cuti nantinya di aplikasi ini. Karena kalau memang datanya sudah oke ini Pak Os ya, nanti mungkin kita bisa buat tadi disampaikan Pak Os, ada muncul referensi. Seperti itu ya Pak. Baik, semoga bisa terjawab. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sudah ada dari, agak panjang ya, tapi saya harus bacakan full.
Dinas Sumber Daya Air, Binaga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman. Mohon maaf, atas nama siapa, Bu? Ini belum muncul, Bu. Rosi, Atas nama, Bu? Maaf, Rosi. Rosi, atas nama Bu Rosi ya. Baik, kemudian kami persilakan Bu Rosi untuk pertanyaannya. Kemarin kan ada ngajukan cuti, Mbak. Bu, terus kemarin tuh cutinya nggak masuk ke Kadis. Cuman jadinya nyangkut di kepegawaian, di Kasubag Cuti apa yang kepegawaian. diajukan? Maaf, Cuti sakit. cuti sakit lebih dari 14 hari atau cuti Enggak, 2 hari, 3 hari. 3 hari sampai 2 hari sampai 3 hari kalau nggak salah. atas nama Zainal Ardiansah. Gina Ardiansyah. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Udah itu aja. Oke. Kita lanjutkan ke Bapenda Kabupaten Kota Waringin Timur. Ada Ibu Mariana. Silakan, Bu. Halo, ya. Bisa kedengaran, Mbak? Siap, sudah terdengar, Bu. Silakan. Ya. Gini, Mbak. Kita kan, ini kan ada cuti itu kan yang tahun 2022, 23 sampai 24 ya, sisa cuti ya. Ini saya mau tanya gini, cara perhitungan sisa cutinya itu seperti apa, Mbak? Kan umpamanya nih, kalau umpamanya nggak diambil selama 12 hari itu kan sisa 6 hari ya yang bisa diambil ya. Nah, kalau umpamanya nih, yang tahun kemarin sisa 2 atau 3 hari, itu masih bisa diambil juga gitu. Terus itu satu, Mbak. Terus yang keduanya gini, kan ada nih pegawai kita, dia itu cuti untuk tahun 2012 ini full sudah. Tapi tahun terdahulunya masih ada sisa 6 hari 2012. kalau nggak salah. 2012 Tahun tadi, Bu? 2024-nya full. Tahun 2024-nya full. 12 hari sudah diambil cutinya. Tapi sebenarnya dia ini ada masih sisa cuti 6 hari tahun 2023-nya. Masih nyambung yang tadi pertanyaannya, Bu ya? Sisa cuti, Bu ya? Ya, masalah kalkulasi cuti itu. Terus kita pas waktu kita apa sih yang tercatatnya jadinya cuti alasan penting, Mbak. Apakah memang seperti itu gitu loh keterangannya? Jadi CAP gitu loh, cuti yang Jadi kelebihan dari maksudnya 12 karena itu. cuti tahunannya habis, seperti itu ngambilnya cuti karena penting ya, Bu ya? Enggak, kita ngambilnya tetap cuti tahunan. Maksud kita kan ngambil dari tahun kemarin gitu loh, waktu kita pengajuan lewat aplikasi. Tapi setelah kita cetak di e-presensi, apa sih rekap absen itu, di situ tertulisnya CAP gitu loh, Mbak. Oh, kedetek di rekonsiliasi cutinya, Bu ya? Rekonsiliasi kehadirannya. Jadi CAP gitu. Nah, saya kan gini, kalau umpamanya cuti yang sebelumnya itu masih bisa dipakai gitu loh, cuti tahun sebelumnya, takutnya kan kayak gini, kasus kayak gini. Sudah full 12 hari, karena kemarin masih ada gitu kan, oke lah kita ACC juga gitu, karena kan masih pakai tahun kemarin masih ada. Tapi di emergency itu tertulis CAP gitu. Takut aja, Mbak, kalau di lain-lain, ya kalau diakui, kalau nggak diakui itu loh, Mbak, jadi kelebihan cuti gitu loh. Baik. Kira-kira itu Sambung dulu ya, Bu ya? perhitungan itu perhitungan untuk tahun berikutnya itu gimana itu. Terus ini apa namanya? Kalau kita mau cuti, kita habiskan tahun terdahulu dulu apa cuti yang tahun berjalan ini gitu loh. Kita ngitungnya seperti itu apa gimana gitu. Itu aja, Mbak. Makasih, Mbak. Baik, sama-sama Ibu. Kita lanjut ke Disduk Capil. Ada Ibu Nawi, Ibu ya? Ya, kedengaran suaranya, Bu? Kedengaran, silakan Ibu. Kemarin kan ada ngajukan cuti sakit, tetapi pada saat proses TTE-nya itu nggak bisa. Terus ada muncul pesan database 64 tidak valid. Terus kemudian sudah kita hapus dan kita ajukan ulang, tetapi hasilnya tetap sama, Bu. Itu gimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan Pak Os untuk menjawab pertanyaannya yang mungkin terkait dengan sistemnya, Pak.
Kayaknya tadi yang di sistem cuma Ibu Nabawi ya. Ibu Nabawi dan Ibu Marliana tadi katanya sudah ambil cuti tahunan, tapi di rekomendasinya cuti alasan penting, Pak. Sama Ibu Rosi tadi apa ya? Kalau Ibu Rosi ini mungkin terkait tata cara cuti, Pak. Oh, tetap. Berarti saya cuma dua ya. Ibu Mariana ya. Oke. Kalau terkait itu nanti kami cekkan dulu database. Tolong nanti di WA kan NIP, nama sama NIP-nya, terus tanggal pengajuannya berapa aja. Karena khawatirnya itu diajukan dua kali itu. Satunya CAP, satunya cuti tahunan. Jadi yang muncul malah yang CAP-nya. Oke. Terus yang dari Disduk Capil, TTE tidak valid ya itu makanya di versi 2 ini untuk yang TTE-nya sementara fiturnya kami matikan dulu Bu karena berhubungan sama layanan dari lembaga lain ya. Itu itu susahnya kami. Jadi kalau pas dia error ya kita layanannya akhirnya ikut macet juga ya. Sama kayak Bu Maliana tadi minta tolong tadi di WA kan juga nama sama ininya ya. Nama NIP Sama-sama NIP sama ya, Pak ya. nama NIP sama tanggal ini ya, tanggal tanggal cutinya itu tanggal berapa. Oh ya, mungkin tadi untuk Bu Rosi ini sama sistem juga, Pak. Tapi mungkin ini kasus khusus, Pak ya, karena ini terkait dengan usulan. Ada yang mengusulkan cuti sakit lebih dari, mohon maaf, 2 hari atas nama Jenal Ardiansah sudah diajukan tapi tidak muncul. Nah, mungkin bisa dicek kembali, Ibu Rosi, apakah jenis cutinya sudah betul? Apakah sudah dipilih itu adalah cuti 14 hari? Karena kalau lebih dari 14 hari, otomatis dari Kasubag Kepegawaian itu akan naiknya ke BKPSDM, tidak ke Kepala Dinas. Baik ya, mungkin sama tadi seperti Pak, mungkin disampaikan kembali ke kami untuk nama dan NIP-nya biar kita cek dulu. Seperti itu ya Pak Os ya. Iya. Baik, untuk terkait pertanyaan perhitungan cuti tadi yang disampaikan Bu Marliana, mungkin saya izin share screen lagi sebentar. Agar lebih gampang Bu ya untuk memahaminya. Nah, terkait sisa cuti Bapak Ibu, itu ini sudah terlihat notepad saya. Sudah terlihat ya. Terkait sisa cuti, hari ini kita ada di 2024. Apabila Bapak Ibu, terlihat Pak, apabila Bapak Ibu masih memiliki sisa cuti yang full, Bapak Ibu memiliki 12 hari. Nah, di tahun 2023 kita lihat lagi. Sisa cuti yang bisa diambil di tahun 2023 itu untuk maksimal 6 hari kerja. Kalau misalnya Bapak Ibu masih memiliki sisa cuti 6 hari atau lebih. Kalau Bapak Ibu memiliki sisa cuti 2023-nya cuma 3 hari, berarti sisanya ya 3 hari, jangan ditambah. Tapi kalau punya sisa cutinya 8 hari, itu hanya bisa diambil untuk 6 hari kerja. Bagaimana yang 2022? 2022 ini juga bisa digunakan di tahun 2024 untuk maksimal sama 6 kerja. Dengan ketentuan Bapak Ibu memiliki sisa cutinya itu 6 hari atau lebih. Maka di tahun 2020 Bapak Ibu bisa menggunakan untuk maksimal 20 hari kerja Bapak Ibu. Kalau disetujui ya, kita kembali kepada pajak berwenang. Tapi sejauh ini sih belum ada ya Bapak Ibu yang disetujui 24 hari kerja. Itu sama dengan 1 bulan Bapak Ibu tidak masuk kerja. Ya. Nah, ada perbedaan ketika Bapak Ibu pengajuan cuti ditangguhkan. Kalau ditangguhkan, maka saldonya itu full Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu memiliki sisa cuti 6 hari kerja.
Namun, di tahun 2023, pada saat pengajuan cuti 6 hari, ada 2 hal yang ditangguhkan. Penangguhan ini akan dihitung full tahun berikutnya, sehingga di 2024, sisa cuti untuk 2023 itu ada 8 hari kerja. Di sini ada 26 hari kerja. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu atau Ibu Mariana tadi sudah bisa dipahami Ibu Mariana? Izin Bu Marliana, apakah sudah bisa dipahami Sudah. terkait ini? Sudah. Iya, sudah. Sudah Kalau sampai dipahami, sini Bu? sudah, Mbak. Baik. Jadi kalau misalnya mana lebih baik digunakan terlebih dulu, karena cuti tahunan digunakan untuk 2 tahun kemudian dialokasikan, saran ketika yang bersangkutan mau menggunakan sisa cuti, sebaik menggunakan sisa cuti yang sudah lama dulu. Jadi gunakanlah sisa cuti di tahun 2020 terlebih dahulu, baru nanti potong 2023, baru 2024. Seperti Bapak Ibu. Baik, saya share ya. Cukup dipahami ya Bu Mania terkait sisa cuti ya Bu ya. Baik, apakah ada lagi Bapak yang ingin bertanya terkait sistem Ibu? Itu kan ini Mbak ya. Ya. Mohon maaf putus-putus Bu suaranya. Silakan Ibu. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain terkait sistem? Silakan. Mbak Rati dari Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan. Oh, izin Bu. Oke, sudah terlihat. Baik ya Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih moderator. Yang saya mau tanyakan tadi ada Pak Oskam menerangkan bahwa harus ada pertimbangan tim teknis 1 dengan 2 ya kalau tidak salah. Apakah pertimbangan itu harus dijalankan dua-duanya atau cukup 1 atau mungkin 2? Terus tim teknis itu biasanya siapa saja kalau di OPD? Itu aja Mbak. Terima kasih. Baik, siap Bu. Silakan Pak Os. Bu Prapti tadi saya kebetulan ngasih demonya itu sekalian untuk cuti teknis itu, makanya tadi munculnya itu tim teknis. Aslinya tim teknis ini adanya cuma di BKPSDM. Oh. Jadi nanti kalau cuti tahunan biasa yang tidak dilaksanakan di luar negeri itu cukup dari kepegawaian atasan langsung sama dari kepala PD-nya masing-masing aja. Tidak diformat ke BKPSDM ya. Oke, Tidak naik jelas, ke tim Pak. tek Bu. Ya, Jadi oke, lebih siap, singkat Bu, makasih. kalau di PD masing-masing di unit kerja sesuai dengan pejabat yang berwenangnya kepala PD, itu alurnya lebih singkat. Nah, yang tadi disampaikan itu untuk alur yang sampai persetujuannya ke kepala BKPSDM Bu. Oke. Jadi alhamdulillah mungkin dengan aplikasi yang versi 2 ini sudah bisa kita tracking Bu. Kalau kemarin kita cari-carian Bapak Ibu sampai di mana aplikasinya, di loginnya siapa, di login saya nggak ada, terus login siapa, nggak ketahuan. Nah insya Allah di yang baru ini sudah kita tracking, jadi udah ketahuan. Baik, ada Bapak Ibu, atas sudah cukup paham. Mumpung ada ahlinya, Pak Os. Oh, cukup sibuk loh, Bapak Ibu. Ini kesempatan yang sangat baik, kesempatan emas nih bisa berdiskusi langsung dengan Pak Os nih. Silakan, jika ada Bapak Ibu. Mbak, boleh satu lagi, Mbak? Boleh, Bu. 2-3 lagi juga boleh, Bu. Masih ada waktunya, Bu. Enggak, soalnya kalau saya nih Mbak Guru ini banyak yang jadi Ya, siap. cuti tahunan tadi kan harus ada yang mencatat ini
terus terang kan masih banyak memang Bapak Ibu guru yang tidak tahu bahwa mereka tuh dapat cuti tahunan. Jadi akhirnya memang rata-rata mereka tuh kan punya tabungan yang tahun 2022 dengan tahun 2023. Bisa nggak misalnya, mungkin ini aturan, cuman saya tuh takutnya itu cuti massal itu. Jadi bisa nggak misalnya setelah tahu tuh mereka sepertinya kan merasa rugi nih kalau nggak diambil. Jadi kita bikin komitmen yang dipakai misalnya tahun 2024 dulu karena ini yang baru berlaku. Soalnya kan kita nggak tahu tadi kan ada tulisan harus sisa tahun 2022 berapa, sisa tahun 2023 berapa. Itu bisa nggak Mbak kira-kira? Maksudnya berarti rekap cutinya nggak ada gitu Bu ya, jadi Ya, nggak dipakai ada. Untuk tahun. guru kan nggak ada. Kalau di kantor ada. Ini terkait yang memasukkan cutinya atau terkait kebijakannya Bu? Kebijakan dengan cara memasukkannya juga. Kan kita nggak tahu nih, yang memasukkan yang bersangkutan atau dari kepegawaian. Baik, teknisnya mungkin dijawab Pak Os terlebih dahulu Bu ya. Silakan. Oke, Bu. Kalau yang untuk sisa cuti tahunan tadi, kalau tadi saya demokan tadi, yang input adalah dari kepegawaian, Bu. Jadi mestinya memang di kepegawaian itu punya catatan kartu kendali cutinya mestinya ada di Kasubag Kepegawaian PD, Bu, untuk seluruh pegawai. Ini mau nggak mau nih, Bu Prati mesti punya itu, entahkah dalam bentuk kartu ataupun dalam bentuk Excel ya. Nantinya memang akan kami siapkan juga di sistem, tetapi ini tadi berhubung referensinya belum ada di awal itu, maka kita nggak bisa mengisikan itu secara otomatis. Jadi ini mau tidak mau dari kepegawaian harus mengisi itu secara manual dulu. Dan berdasarkan aturan dari PLKBKN-nya, memang wajib dari kepegawaian harus mengisikan itu sisa cuti tahun N-2 sampai N-1 ya Bu ya. Demikian Barat. Ya, terima kasih Pak Os. Nah, mungkin jawaban untuk terkait namanya tata caranya, Ibu, ini sama seperti jawaban saya pada saat kita bertemu di KKS Ketapang ya Bu ya. Ya. Kalau untuk hak sesuai dengan ketentuan seperti yang kita sampaikan tadi Bu, yang bersangkutan berhak atas sisa cuti apabila masih memiliki sampai dengan tahun kebelakang. Tapi kembali lagi, kebijakan dan kebajikan kami kembalikan kepada pejabat yang berhak memberikan cuti. Seperti itu Bu ya. Oke, siap. Jawabannya Bu. Baik. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau Ibu yang baik, sepertinya nungguin kuis ya. Oke, sebelum kuis mungkin silakan Pak Os, kami mungkin sesi diskusi ya Bapak Ibu. Silakan Pak, jika ada closing statement Pak terkait aplikasi layanan cuti versi 2 ini Pak. Oke, terima kasih Mbak Rati. Kalau saya statementnya sederhana aja. Tolong dipakai, nanti dikasih inputan untuk kami ya, perbaikannya kami. Kami sangat terbuka sekali dengan segala masukan. Malah ini yang kami perlukan untuk pengembangan lebih lanjut ke depannya ya. Jadi itu tadi kembali seperti disampaikan Mas Rian, bahwa aplikasi ini tidak untuk mempersulit, malah sebenarnya untuk mempermudah Bapak Ibu semua ya. Jadi tadi misalnya, oh saya masih kesulitan nih untuk menginputkan kartu kendali cutinya, masih manual ya. Ini mohon maaf karena memang di fiturnya sendiri memang belum ada itu kami sediakan, karena itu tadi kesulitan di referensi. Mungkin di pengembangan yang akan datang akan kami usahakan untuk disediakan ya. Jadi bagusnya sih memang secara otomatis, tapi ya otomatis ini nanti akan sulit untuk membijakinya nanti Bu. Kalau secara otomatis ini paling susah Bu nanti membijaknya Bu, karena semuanya by sistem ya, terima atau enggak, tolak atau tidak gitu aja, 1 atau 0 dia, hitam putih dia. Kalau dari sistemnya agak susah nanti kalau kita matikan secara sistem semua ya. Demikian dari kami Mbak Rati. Terima kasih Pak Os, seperti yang disampaikan Daria ya Bapak Ibu. Jadi jika masih ada yang kendala atau kekurangan dari sistem ini, silakan sampaikan kepada BKPSDM agar kami bisa menganalisis kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Baik, sudah siap kuis ya. Jadi kami berhubungan dengan sistem, dan tadi Pak Oskan sudah menyampaikan salah satu link untuk uji cobanya.
Jadi hanya ada satu pemenang nanti yang dapatkan uang digital dari saya. Ini termasuk gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan karena pasti kurang nominalnya dari yang disampaikan kemarin, Bapak Ibu. Jadi aman, ya, ini aman. Tidak termasuk gratifikasi yang mau dilaporkan. Nanti dapat uang digital dari saya. Tapi hanya satu orang saja yang raise hand paling cepat. Jadi kuisnya adalah, ini bukan pertanyaan tapi tantangan ya. Kalau ada yang suka order nih tantangan. Silahkan simulasikan pengajuan cuti tahunan di Bapak Ibu menggunakan aplikasi link e-layanan yang sudah disampaikan oleh Mas di kolom chat. Ya, aplikasinya sudah saya share kembali juga di chat. Silahkan raise hand satu orang pertama akan mendapatkan uang digital. Mantap. Nah, langsung ada ya nominasinya ya. Oke, Pak Haris Munah kami persilahkan. Silakan Pak untuk share screen, kemudian juga nih Pak sambil menjelaskan. Ya, masuk ke dalam linknya Pak, silakan. Untuk pengajuan cuti tahunan aja. Oke, ulun izin share screen. Siap, silakan Pak. Terus mohon nonaktifkan berbagi layar peserta. Sudah bisa kah? Belum bisa nih Bu untuk share screen. Silakan dicoba kembali Pak. Sudah bisa. Baik, Pak. Silakan mungkin sambil dijelaskan Pak, ini login Pak yang mau mengajukan cuti. Ya, ini ulun coba mengajukan cuti ya. Sini akan mengajukan cuti untuk cuti tahunan untuk pegawai yang ada di SIP, misalnya di layanan Puskesmas. Jadi pengajuan cuti versi 2, kemudian diklik ajukan cuti, kemudian cuti yang dipilih adalah cuti tahunan, kemudian karena dia bekerja di SIP, jadi dia pilih jawabannya ya. Kemudian pelaksanaan cutinya di dalam negeri saja, maksudnya di Indonesia, kemudian tanggal cutinya dipilih untuk tanggalnya centang per tanggal hari kerjanya, tanggal 23, 24, 25. Dan alasan cutinya menjenguk keluarga atau urusan keluarga ya. Baik, untuk keluarga. Kemudian alamat cuti yang bersangkutan Jalan Walter Konrad, nomor HP yang bersangkutan. HP-nya sekalian masukin untuk uang digital Pak. Pun Nomor HP-nya silakan untuk uang digitalnya sekali catat ini. Oke. Kemudian atasannya karena dia atasan langsungnya di dalam instansi yang bersangkutan, jadi dia pilihnya dalam PD. Kemudian pejabat yang berwenang karena dia di dinas kesehatan, jadi dan kepala dinasnya ada yang definitif, jadi dalam dinas kesehatan. Kemudian pilihannya Pak Umar Kaderi. Dan untuk upload file tadi disampaikan kalau misalkan ada tambahan, kalau tidak usah lagi. Kemudian diklik simpan. Kalau memang ada dilampirkan. Misalkan dia tadi kalau naik haji mungkin dia harus ada booking perjalanannya atau daftar berangkatnya mungkin bisa diupload. Misalkan kalau ada diklik, dicari dokumennya, lalu dicek aja. Yang contohnya aja. Nah, kemudian disimpan gitu. Diklik simpan. Simpan aja nggak apa-apa Pak, nggak akan terekam Pak. Ini Nggak hanya apa-apa. dicoba. Oh, nanti dihapus ya Bu ya, Anggi. Ya. Kalau nggak Contohnya dihapus, jalan aja. aja Pak. 3 hari kehapus ya Pak ya. Anggi. Berarti tinggal nanti dihapus di pengajuan Anggi. Atau nggak usah dihapus nggak apa-apa ini karena ini untuk link untuk Uji coba Pak, uji coba Pak. Bercanda coba Pak, aja uji nggak coba apa-apa. Pak. Nanti Oh, gagal karena dia besar.
Ya, cuma 2 MB ya Oke batasannya lah. ya. Oh, berarti dihapus saja. Sempat. Ini Masih gagal. ini diulang aja Pak. Kayaknya itu ada dia masih cace itu dari Oh hasil iya. pilihan sebelumnya itu. Oh, masih ada chat tadi lah. Iya. Udah, cutinya langsung dipercepat aja. Susah. Jadi langsung disimpan ya. Kayaknya masih ada nih Pak. Jadi perlu refresh itu. Jadi sampean di Oh, jadi harus tombol direfresh ini ya. refresh dulu. Reload. Iya. Oh iya, kalau memang. Ini sekalian informasi untuk Bapak Ibu juga ya, ketika nanti mendapati misalnya tidak ada lampirannya yang melebihi, saya mungkin nanti bisa di-refresh aplikasinya. Salah dong. Ini boleh nggak ada lampiran ya, Bu ya? Kalau Boleh memang Pak, ini silahkan Pak. cuti tahun. Nah, simpan. Nah, jadi sukses di sini. Oke, bisa dilihat untuk pengajuannya. Baik, Terima kasih, apakah Bu. cukup Pak Os untuk demonya dari Cukup. peserta Pak? Cukup Pak Rati. Baik, semangat Pak Haris Munandar ya. Ya. Nanti Bisa jadi. silakan japri saya Pak. Siap, terima kasih. Untuk uang digitalnya lumayan Pak. Kayaknya sih bisa buat beli seperangkat dan TS-nya Pak. Oke, terima kasih Bu. Siap. Baik, izin Bapak Ibu, jika sudah tidak ada, kami berharap apa yang disampaikan hari ini Bapak Ibu bisa dimanfaatkan. Oh iya, Pak Os, ini kira-kira bisa digunakan aplikasinya per kapan Pak? Untuk versi 2 ini Pak. Oke, tadi sebagaimana sudah saya screen, jadi versi 2-nya ini 1 November ya. Di yang link yang production ya, itu versi November. Jadi memberi kesempatan bagi apa Ibu pengelola, Bapak Ibu pengelola kepegawaian ini untuk verifikasi dulu nih yang sudah masuk ini tolong diproses dulu. Nanti sambil nginfoin di sama apa teman-temannya bahwa nanti per 1 November link yang akan dipakai adalah sudah yang pengajuan versi 2-nya. Baik. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kita akan menggunakan versi 2 ini di 1 November, jadi masih waktu kurang lebih 1 minggu untuk bisa bersosialisasi. Nanti untuk bahan tata cara pemberiannya akan saya share di grup Kasubag. Kemudian untuk link daftar hadir mungkin akan saya share setelah ini. Baik. Kegiatan hari ini apabila dapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Dan silakan berdiskusi dengan kami apabila dapat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa disampaikan pada kegiatan ini. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.